warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Berja, Saya Nur Harija, saya Rida Dwi Kurniati, saya Nur Fadila Maulida. untuk memenuhi mata kuliah Sains Tahan Bahasa. Di sini kami dari semester 5 yang akan membahas tentang budidaya ikan pepuyuh. Jadi ikan pepuyuh adalah ikan yang hidup di air tawar yang khas dari Kalimantan Selatan. Jadi di sini kami akan membahas dari masa 0 sampai hingga 15 hari, masa muda umur 16 sampai 120 hari, Dan juga masa dewasa dari 120 sampai hingga panen. dan ada pada masa pemijahan. Untuk lebih jelas dan lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang budidaya ikan pepuyuh yang mana nama ilmiah itu adalah Anabas testudinius dari mata kuliah Sains Lahan Basah dengan dosen pengampu itu Dr. Andes Maistiaci MPD dan juga Pak Wahmi MPD dan juga Ibu Meliana Aini MPD dan juga ada Ibu Wida Selupi MSI. Nah, di sini anggota saya itu ada Baja, ada Nur Fadila Maulidah dan juga Nur Harija dan juga ada Rida Dwi Kurniati. Nah, ini ada hasil dari dokumentasi observasi pribadi kami. Nah, ini bisa kita lihat ada videonya hasil dari observasi dari kami. Bisa kita lihat. Nah, untuk daftar isi sendiri itu ada pendudukan dan juga ada telur dan larva itu umur 0 sampai 15 hari dan juga ada pepuyuh muda yang mana umur itu 16 sampai 120 hari dan juga pepuyuh dewasa yang mana umur itu 121 sampai 180 hari dan juga ada masa pemijahan. Nah, untuk pendudukannya sendiri itu ikan pepuyuh atau nama ilmiahnya Anabas testudinius adalah sejenis ikan air tawar yang hidup liar di rawa banjiran, sungai, dan danau. Yang mana ikan pepuyuh termasuk golongan ikan omnivora yang cenderung ke karnivora. Dan juga ikan pepuyuh ini memiliki nama lain yaitu ikan betik, itu dalam bahasa Jawa, atau ikan puyuh dalam bahasa Melayu. Ikan ini sangat digemari oleh masyarakat karena rasa dagingnya enak dan gurih. Oleh karena itu jenis ikan ini cukup potensial untuk dibudidayakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya di sini ada telur dan larva untuk ikan pepuyuh umur 0 sampai 15 hari. Pada tahap awal ini ikan pepuyuh masih dalam bentuk larva dan telur. Nah, bisa dilihat di sini adalah telur atau ikan pepuyuh yang dari umur 0. Ini dari awal sekali, pepuyuh masih sangat kecil, belum terbentuk seperti ikan. Nah, bisa dilihat pada video, mereka itu kecil-kecil dalam bentuk larva yang nantinya akan menjadi anakan ikan pepuyuh hingga umur 15 hari. Nah, ini masih dalam bentuk larva, tapi dia mampu berenang. Bisa dilihat pada video, larvanya berenang di dalam air. Nah, setelah itu, larva tadi itu bisa dipindahkan di dalam wadah untuk nantinya dimasukkan ke dalam kolam. Nah, di dalam kolam ini larva itu ditaburkan saja di kolam. Nah, setelah beberapa minggu, larva-larva itu bisa muncul di atas beberapa hari. Ikan pepuyuh itu akan menjadi ikan pepuyuh yang bisa sudah terbentuk seperti ikan, namun masih sangat kecil seperti ini. Mereka sangat kecil. Nah, bisa dilihat pada video, ini masih indukan anakan dari ikan pepuyuh. Ini mereka sampai umur 15 hari yang bisa dipindahkan ke kolam. Nah, selanjutnya, untuk pepuyuh umur 0 sampai 15 ini memberi ciri fisik. Larva ikan pepuyuh itu berukuran sangat kecil, bentuk tubuhnya transparan dan memanjang, siripnya belum sepenuhnya berkembang seperti yang kita lihat pada video tadi. Terus organ labirinnya belum berkembang, larva memiliki warna transparan, larva masih hidup dari kuning telur, terus matanya itu kecil, belum terlalu mencolok. Untuk ciri biologisnya, pada fase larva, metabolisme ikan pepuyuh sangat bergantung pada cadangan kuning telur. Pada fase awal ini, insang belum sepenuhnya berfungsi dan pernapasan terjadi melalui kulit. Terus lingkungan hidupnya dalam 15 hari pertama, larva lebih baik tumbuh di air dengan arus yang lembut dan stabil. Jadi arusnya itu harus stabil, tidak boleh bergelombang, dengan oksigen terlarut yang tinggi dan suhu stabil sekitar 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Terus untuk lingkungan hidupnya, nah itu ada penyakit sama obatnya. Kebanyakan penyakit yang sering menyerang telur ikan pepuyuh itu meliputi infeksi jamur saprolegnia atau bakteri Aeromonas yang bisa menyebabkan bopeng atau telurnya itu tidak ada kembang biak, tidak berkembang biak dengan baik. Terus untuk obat ini untuk pencegahannya itu penanganan penyakit pada telur ikan pepuyuh bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menjaga kualitas air dengan memastikan kondisi pH, suhu, dan oksigen yang optimal supaya telur itu tidak banyak yang bopeng atau kosong. Selanjutnya di sini penciptaan lingkungan hidup. Untuk interaksi abiotik dan biotiknya, lingkungan air yang jernih, kayak oksigen dan pH yang stabil penting untuk mencegah stres pada ikan pepuyuh. Terus untuk lingkungannya, suhu air itu dijaga pada kisaran 26 sampai 28 derajat Celcius dengan pH-nya itu 6 sampai 7 dan oksigen terlarutnya itu kurang dari 4 mg per liter. Terus untuk air tawar dengan pH antara 6 sampai 7 dan oksigen terlarut di atas 4 penting untuk menjaga metabolisme larva pepuyuh tadi. Nah, terus untuk penciptaan lingkungan hidupnya itu mencakup sumber COD dan BOD. Untuk COD ini biasanya berasal dari sisa pakan, feses ikan, atau bahan organik yang membusuk. Terus ada BOD ini mengukur jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengolah bahan organik dalam air. Nah, selanjutnya itu ada masa pepuyuh umur 16 atau pepuyuh muda yang akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pepuyuh muda atau umur 16 sampai 120 hari. Jadi, pepuyuh muda ini setelah larva berkembang menjadi benih ikan atau umur lebih dari sekitar 15 hari, ikan mulai beradaptasi dengan lingkungan kolam yang lebih besar. Jadi di sini ada video tentang masa muda ikan yang ukurannya masih kecil dan sudah terlihat seperti bentuk ikan. Terdapat ukuran dengan ukuran berbeda dan ikan masih sangat kecil. Selanjutnya untuk ciri fisik pepuyuh muda yaitu untuk ukuran tubuhnya setelah 15 hari, terus tumbuh seiring waktu. Dan untuk bentuk tubuhnya, bentuk tubuh cenderung pipi dan memanjang. Dan untuk siripnya, sirip punggung, dada, dan ekor semakin berkembang dan lebih jelas terlihat. Dan untuk sistem pernapasan, organ labirin berkembang memungkinkan ikan bernapas di udara. Selanjutnya untuk warna ikan, larva memiliki warna transparan, warna tubuh mulai menjadi lebih gelap atau kehijauan dengan pola-pola kecil pada sisik. Dan untuk pola makan, ikan pepuyuh mulai aktif mencari makan di kolam dengan pola makan yang beralih dari plankton kecil ke makanan alami. Dan untuk mata mulai lebih besar dan jelas. Selanjutnya, ciri biologis. Jadi, ikan pepuyuh ini berkembang pesat antara umur 15 hingga 120 hari. Pada usia ini, mereka mengalami peningkatan ukuran tubuh yang signifikan. Dalam rentang waktu ini, mereka tumbuh dari fase larva hingga mendekati dewasa dengan mencapai ukuran optimal. Dalam kondisi lingkungan yang baik, ikan pepuyuh dapat mencapai 6 sampai 10 cm pada umur 120 hari. Pada fase ini, pepuyuh mulai memakan pakan buatan dan alami seperti serangga kecil, plankton, dan tumbuhan air.
Selanjutnya, pada lingkungan hidup, setelah ikan pepuyuh mencapai umur sekitar 15 hari, mereka mulai berubah dari larva menjadi benih ikan atau juvenil dan memulai adaptasi di lingkungan kolam yang lebih besar. Pada tahap ini, ikan membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan hingga mencapai ukuran dewasa. Selanjutnya ada penyakit dan obat pada pepuyuh muda, yaitu untuk penyakit pada tahap benih, ikan pepuyuh cukup rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri, terutama Aeromonas hydrophila yang sering menyerang saat kualitas air menurun atau terjadi overfeeding. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit seperti motil Aeromonas septicemia atau MAS, yang mengakibatkan pendarahan pada bagian perut, lesi kulit, dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Selanjutnya untuk obat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila, pendekatan alami seperti penggunaan ekstrak biji pepaya telah terbukti efektif. Penelitian menunjukkan bahwa perendaman ikan dalam larutan ekstrak biji pepaya dapat menekan pertumbuhan bakteri dan meningkatkan kelangsungan hidup ikan. Selanjutnya ada penciptaan lingkungan hidup untuk interaksi abiotik dan biotik. Hubungan ini dalam kolam mencakup interaksi antara ikan dengan tanaman air atau seperti anjing godok dan ganggang yang membantu menyerap nutrisi sisa dan menyediakan tempat persembunyian. Untuk lingkungannya sendiri, suhu tetap pada 25-30 derajat Celcius dengan pergantian air secara berskala untuk menjaga kualitas air. Tanaman air dapat membantu menjaga kadar oksigen dan menyediakan tempat persembunyian. Untuk oksigen terlarut harus dijaga di atas 4 mg per liter agar ikan tidak stres. pH tetap stabil pada 6-7 yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya ada COD dan BOD. COD mengukur total kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik secara kimiawi. Sumber utama COD berasal dari sisa pakan yang tidak dimakan ikan, kotoran ikan atau feses, bahan organik lain yang membusuk. Untuk BOD mengukur kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik secara biologis. Pada fase ini, peningkatan populasi bakteri terjadi karena banyak bahan organik seperti feses dan sisa pakan, dan kandungan BOD terlalu tinggi dapat menyebabkan kekurangan oksigen bagi ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pepuyuh dewasa yang mana itu dari umur 121 sampai 180 hari sampai hingga panen. Yang mana masa pemeliharaan itu selama 5 sampai 7 bulan. Nah, bisa kita dari video pepuyuh dewasa sendiri, proses pemanenan yang mana ikan betok atau ikan pepuyuh. Pemanenan ini dilakukan pada usia 7 bulan. Nah, atau ikan mencapai bobot 250 gram sampai 1 kilo per ekor. Nah, bisa terlihat kan, ini proses pemanenannya, pepuyuh dewasa. Di tempat ini sekali panen menghasilkan bisa 3 sampai 4 ton ikan. Nah, selanjutnya itu ada ciri fisik, yang mana dari segi ukuran tubuh itu mencapai berat sekitar 80 sampai 110 gram per ekor dengan panjang sekitar 10 sampai 15 cm, bergantung pada pemeliharaan dan pakan. Dan juga untuk bentuk tubuhnya sendiri itu terlihat proporsional, pipih dan sedikit membulat dengan sirip yang berkembang sempurna, tebal dan kuat. Yang mana untuk warnanya sendiri itu ada cenderung gelap, hijau kecoklatan atau kehitaman, membantu ikan berkomplorase di lingkungan alami. Yang bisa kita lihat dari gambarnya sendiri itu ada untuk sisipnya sendiri itu kuat dan mengkilat, menandakan kesehatan yang baik. Untuk sirip itu punggung, dada dan ekor telah berkembang penuh, mendukung penggerakan stabil, organ labirin matang memungkinkan bertahan di kadar oksigen rendah. Untuk ukuran matanya sendiri itu ukuran besar dan menonjol. Nah, untuk ciri biologisnya sendiri itu pada metabolisme stabil, yang mana itu berfokus pada pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Untuk pencernaan opsional itu dapat mencerna pakan tinggi protein. Untuk kemampuan respirasi itu organ labirin matang bisa mengambil oksigen dari udara. Untuk adaptasi lingkungan sendiri itu tahan terhadap air payau dengan salinitas rendah, dan juga ketahanan stresnya itu memerlukan oksigen terlarut dan kualitas air yang stabil untuk optimal. Selanjutnya itu ada lingkungan hidup yang mana untuk kedalaman air sendiri itu ideal 1-2 meter untuk mendukung pergerakan. Dan juga untuk suhu air itu optimal di kisaran 25-30 derajat Celcius untuk pertumbuhan. Dan juga ada oksigen terlarut itu harus dijaga tinggi, yang mana itu sekitar lebih dari 5 mg per liter untuk mencegah stres. Dan juga untuk salinitas itu stabil di kadar rendah hingga sedang itu 5-10, memungkinkan adaptasi pada air payau. Dan untuk pH sendiri itu dijaga antara 6-7 untuk lingkungan yang seimbang dan sehat. Nah, untuk lingkungan hidup sendiri di sini ada penyakit dan obat. Untuk penyakitnya sendiri itu ada infeksi bakteri yang mana Aeromonas hydrophila sering menyerang menyebabkan luka dan pendarahan. Untuk kondisi lingkungannya sendiri itu penyakit lebih mudah muncul jika kualitas air buruk atau terjadi penumpukan sisa pakan. Dan juga untuk pencegahannya sendiri itu menjaga kebersihan air dan kualitas pakan penting untuk mengurangi risiko infeksi. Untuk obat sendiri itu ada dari ekstrak biji pepaya digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk antibiotik sendiri itu ada artemisinin diberikan untuk infeksi berat, tetapi perlu hati-hati agar tidak menyebabkan resistensi. Dan untuk perawatannya sendiri itu menjaga kualitas air dan pakan juga membantu mencegah penyakit. Untuk penciptaan lingkungan hidup itu pada umur 121 sampai 180 hari, pada masa dewasa hingga panen, lingkungan hidup ikan pepuyuh diciptakan dengan menjaga kedalaman air kolam antara 1 sampai 2 meter untuk mendukung gerakan yang lebih bebas. Aerasi perlu dilakukan secara teratur guna memastikan oksigen terlarut tetap tinggi, yang mana itu lebih dari 5 mg per liter, yang mencegah ikan dari risiko stres. Suhu air juga diatur stabil pada kisaran optimal 25 sampai 30 derajat Celcius untuk menjaga pertumbuhan. Kebersihan kolam menjadi perhatian penting dengan pengangkatan lumpur dan sisa pakan secara berkala untuk menjaga kualitas air tetap terbaik dan mengurangi kemungkinan infeksi. Untuk penciptaan lingkungan hidup dari COD-nya sendiri itu pada ikan pepuyuh berasal dari sisa pakan yang tidak termakan. Jadi pas ikan dewasa dan bahan organik lainnya seperti daun atau gangan yang mati, untuk menjaga level COD tetap terkendali, penting untuk melakukan pergantian air secara berkala, yaitu sekitar 20-30 derajat setiap 3-5 hari guna mengurangi penumpukan bahan organik. Menggunakan buffer yang lebih besar juga efektif dalam menghilangkan bahan organik dari air. Sementara pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan untuk menghindari sisa pakan berlebihan. Tanaman air seperti eceng gondok dapat membantu penyerapan bahan organik di dalamnya.
Jadi untuk BOD-nya sendiri itu cenderung meningkatkan akibat banyaknya mikroorganisme yang mengurai bahan organik termasuk kepas ikan. Untuk menurunkan BOD, penggunaan alat penghasil oksigen yang lebih kuat penting untuk mencukupi kebutuhan oksigen bagi ikan dan mikroorganisme. Untuk pembersihan sendiri itu dasar kolam secara berkala, penambahan bakteri probiotik, dan sistem pompa yang baik untuk menjaga sirkulasi air juga membantu penekanan BOD. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya di sini ada masa pemijahan di mana masa ikan dewasa berkembang biak. Nah, bisa kita lihat ini video pemijahan. Nah, yang pertama itu menyiapkan wadah. Nah, kemudian menyiapkan induk ikan, menyiapkan oparin. Ini obat untuk perkembangbiakan dalam proses pemijahan. Nah, si obat tadi disuntikkan ke dalam ikan betina. Nah, kemudian ini ke dalam ikan jantan. Nah, kemudian si baskom tadi ditutup dengan jaring. Lalu ditunggu selama 12 jam hingga bertelur. Kemudian telurnya dipindahkan ke tempat lain. Nah, di sini ada ciri fisik. Yang pertama itu ciri fisik dari papuyu jantan. Jadi untuk papuyu jantan, ukuran tubuhnya mencapai berat sekitar 80 sampai 100 gram per ekor dengan panjang sekitar 10 sampai 15 cm, bergantung pada pemeliharaan dan pakannya. Kemudian untuk bentuk tubuhnya lebih ramping dan sedikit kecil daripada betina dan bentuk tubuhnya cenderung lebih memanjang. Nah, warna tubuhnya lebih cerah, seringkali berwarna kehijauan atau kecoklatan yang lebih menyala, serta bisa muncul bintik-bintik putih di sekitar kepala atau sirip. Untuk sisiknya itu kuat dan kasar, lebih menyilap karena tubuhnya yang cerah. Kemudian sirip punggung lebih runcing dan warnanya gelap mencolok. Dan untuk mata tidak ada perbedaan signifikan dengan betina. Nah, ini ciri fisik untuk papuyu betina. Untuk ukuran tubuhnya, tubuh lebih besar dan gemuk, terutama di bagian perut dengan panjang tubuh mencapai 15 sampai 20 cm. Nah, untuk bentuk tubuhnya lebih bulat dan pendek dibandingkan si jantan tadi. Nah, kemudian warna tubuhnya lebih pudar atau lebih kusam. Untuk sisiknya kasar seperti jantan, tapi sisiknya terlihat kurang mengkilap. Untuk sirip punggung dan bubur lebih pendek dan membulat. Warna siripnya lebih pudar dibandingkan si jantan. Untuk mata, ukurannya yang sama dengan jantan, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian ada ciri biologis papuyu jantan. Untuk ciri biologis yang pertama yaitu organ reproduksi, memiliki sepasang testis berkembang dan membesar selama pemijahan untuk memproduksi sperma yang banyak. Kemudian untuk cairan reproduksinya, sperma dilepaskan dalam jumlah besar, menyebar di sekitarnya untuk memastikan pembuahan eksternal. Untuk perubahan hormonal, nah pada masa pemijahan terjadi peningkatan hormon reproduksi yang mendorong perilaku agresif dan warna tubuh yang lebih cerah. Kemudian jantan akan menggiring betina ke lokasi yang dianggap aman untuk bertelur, seperti area dengan vegetasi yang cukup. Nah, setelah pembuahan, beberapa jantan mungkin akan menjaga wilayah atau tempat telur itu berada. Nah, kemudian ini ciri biologis dari papuyu betina. Nah, untuk organ reproduksinya, memiliki ovarium yang menghasilkan ribuan telur. Telur yang matang disimpan di dalam ovarium sampai waktunya pelepasan. Untuk cairan reproduksinya, betina tidak mengeluarkan cairan khusus selain telur. Kemudian ada perubahan hormonal. Nah, jadi pada masa pemijahan, betina itu mengalami lonjakan hormon estrogen yang memicu pertumbuhan ovarium dan juga produksi telur. Nah, untuk perilaku kawinnya, si betina itu lebih pasif dibandingkan jantan. Jadi ketika siap, betina akan melepaskan telur secara perlahan ke perairan, biasanya di tempat yang terlindung. Nah, jadi setelah pembuahan, si betina itu tidak berperan dalam menjaga telur setelah dikeluarkan. Jadi, peran untuk menjaga telur itu si papuyu jantan. Nah, kemudian ini ada lingkungan hidup. Jadi untuk kondisi perairannya, pada masa pemijahan itu, perairannya dangkal yang memiliki arus tenang, contohnya itu seperti rawa, danau, kolam, ataupun saluran irigasi. Jadi air yang jernih, kaya oksigen, dan dengan suhu yang hangat sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk ketinggian airnya, selama musim hujan, ikan papuyu lebih aktif memijah karena ketinggian air meningkat, yang menciptakan lebih banyak area pemijahan. Untuk ketersediaan makannya, kondisi lingkungan dengan ketersediaan pakan yang melimpah seperti plankton, zooplankton, dan serangga kecil sangat penting bagi kelangsungan hidup larva ikan setelah pemijahan. Nah, kemudian ada pH air. pH air yang optimal bagi ikan papuyu itu sekitar antara 6,5 hingga 7,5. Nah, selanjutnya lingkungan hidup selanjutnya itu ada penyakit dan juga ada obat. Nah, untuk penyakit, di sini ada infeksi bakteri. Infeksi bakterinya namanya Ichthyophthirius multiplicis atau penyebab penyakit white spot dan trichodina. Jadi parasit-parasit itu sering menyerang saat kualitas air menurun dan dapat mengganggu proses pemijahan yang menyebabkan stres pada ikan. Nah, untuk obatnya sendiri bisa menggunakan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi 1-2%, sering dilakukan untuk memandikan ikan selama beberapa menit. Atau bisa juga menggunakan obat antiparasit seperti formalin atau malachit green juga dapat membantu mengurangi infeksi jika diterapkan dengan dosis yang tepat. Jadi obat ini juga ada dosisnya, tidak bisa dipakai dengan sembarang. Nah, di sini ada penciptaan lingkungan hidup, di sini ada COD dan BOD. Jadi, untuk COD sendiri, selama masa pemijahan ikan papuyu itu, nilai COD di perairan itu cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh pelepasan lendir tubuh yang berfungsi melindungi telur, ekskresi metabolik, serta sisa telur dan sperma yang tidak dibuahi. Selain itu, jika pemijahan dilakukan di kolam dengan sirkulasi air yang buruk, akumulasi bahan organik seperti sisa makanan dan kotoran ikan itu juga dapat meningkatkan nilai COD. Kemudian selanjutnya ada BOD. Pada masa pemijahan ikan papuyu atau Anabas testudinius, nilai BOD di perairan juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya bahan organik, seperti tadi lendir tubuh ikan, ekskresi metabolik, serta telur dan sperma yang tidak dibuahi. Mikroorganisme di air akan memanfaatkan si bahan-bahan organik ini sebagai sumber energi sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen.
Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Untuk itu, saya bacakan dulu kesimpulan dari kelompok kami, yang mana budidaya ikan puyuh di Kalimantan penting karena ikan ini bernilai tinggi dan diminati masyarakat. Dengan organ labirin, puyuh bisa hidup di perairan yang kurang baik. Tahap awal budidaya fokus pada menjaga suhu air 28 sampai 32 derajat Celcius dan oksigen tinggi, yang mana selama fase pembesaran pakan protein tinggi dan kualitas air yang baik mendukung pertumbuhan hingga panen. Jadi pada peminjahan dilakukan di perairan tenang dan bantuan hormon. Tantangan utama adalah penyakit bakteri dan parasit yang diatasi melalui pengolahan air dan obat alami. Jadi budidaya yang baik menghasilkan panen optimal dan mendukung ekonomi lokal. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari materi kami tentang budidaya ikan puyuh. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video dari penjelasan kami, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Mungkin itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.